Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim Choice TV. Di saat wabah virus corona atau COVID-19 menghantui negeri ini, banyak sekali masyarakat yang terkena dampaknya. Dari mulai sektor ekonomi dan lain sebagainya yang membuat warga miskin dan beralih profesi dari profesi yang lebih baik menjadi profesi yang sekarang menurun atau memburuk. Ada segelintir kelompok pemuda-pemudi yang peduli karena pandemi COVID-19 ini, yang tergabung dalam Kampung Sedekah yang diketuai oleh Taufik Ari. Nah, dalam hal ini Taufik Ari merangkul Yayasan Ar-Rahma hari ini 15 April 2021 merangkul Yayasan Ar-Rahma dan jamaah-jamaahnya untuk ikut dan tergabung dalam Kampung Sedekah. Berikut laporan dari Taufik Ari. Ya, program Kampung Sedekah itu adalah program dari Yayasan Sedekah Leader Indonesia. Jadi awal ide Kampung Sedekah itu awalnya sederhana banget. Jadi ketika kita merasa kehadiran kita sebagai lembaga filantropi itu memang harus banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Itu awalnya. Nah, akhirnya saat itu kita diskusi sama teman-teman, kita harus membuat program yang memang manfaatnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat satu kampung atau satu RW. Akhirnya tercetuslah saat itu ide namanya tebal 1000 kencleng. Jadi saat itu namanya belum Kampung Sedekah. Nah, di perjalanan akhirnya antusias masyarakat nih yang tertarik ya mengikuti program ini ternyata banyak gitu. Akhirnya karena kita merasa nama tebal 1000 kencleng ini kurang oke, kurang pas, kurang mewakili, akhirnya kita sepakati namanya kita ubah menjadi Kampung Sedekah. Nah, program Kampung Sedekah apa sih sebenarnya? Jadi program ini program pemberdayaan masyarakat di mana kita mengajak masyarakat itu bersedekah satu kampung. Tujuannya untuk apa? Kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu bisa mandiri tanpa harus bergantung oleh pihak luar. Jadi, nah tujuannya apa? Tujuannya untuk agar masyarakat itu bisa mandiri, dan pastinya tujuan jangka panjang kita adalah mengentaskan kemiskinan. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi ini yang paling menarik adalah bahwa uang sedekah yang dikumpulkan oleh masyarakat itu 100% diambil dan digunakan untuk masyarakat dan penerima manfaatnya masyarakat. Jadi nanti ketika kita membangun Kampung Sedekah, pengurus Kampung Sedekah itu kami bentuk, yang mana pengurus Kampung Sedekah itu harus dari pengurus wilayah yang ada di sana. Nah, ketika pengurus Kampung Sedekah sudah dibentuk, maka media bersedekahnya itu kita berikan gratis tanpa biaya. Nah, uang yang nanti terkumpul di media Kampung Sedekah, di media kencleng itu, nanti uang itu akan dikumpulkan oleh petugas yang tadi sudah dibentuk, lalu dikumpulkan dan disimpan di rekening Kampung Sedekah itu sendiri. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri. Contoh misalnya Kampung Sedekah pertama itu kan ada di RW 9 Kelapa Dua Wetan Ciracas. Nah, jadi sedekah yang terkumpul di Kampung Sedekah RW 9 Kelapa Dua Wetan Ciracas itu digunakan untuk khusus di lingkungan RW itu saja yang paling utama. Nah, ketika ingin membantu di luar RW tersebut silakan saja, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang paling menarik juga adalah sasaran penerima manfaatnya harus mulai dari balita sampai dengan lansia, muslim sampai dengan non muslim, karena memang uang sedekah ini kan fleksibel, jadi bisa digunakan untuk siapa saja kecuali zakat. Zakat itu mutlak harus muslim dan tidak boleh keluar dari 8 asnaf untuk menerima manfaatnya. Jadi memang ini bisa menjadi salah satu media dakwah kita bahwa muslim itu bisa kok berbuat baik juga ke lingkungan sekitar, dalam hal ini yang non muslim. Nah, kemudian penggunaan dari uang Kampung Sedekah ini bisa digunakan untuk apa saja, mulai dari program pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, agama, dan lain-lain. Jadi tidak hanya untuk program sosial. Jadi kalau adanya Kampung Sedekah uangnya hanya digunakan untuk program sakit, meninggal, dan santunan, saya pikir tidak harus ada Kampung Sedekah juga. Dari dulu juga sudah ada program itu di tingkat RT RW. Nah, justru kehadiran Kampung Sedekah ini akan banyak hadir kegiatan yang memang ini bisa manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Nah, keuntungan lainnya ketika kampung sedekah ini dibangun di satu wilayah, kami sebagai lembaga yang menaungi, dalam hal ini Yayasan Sedekah Leader Indonesia, kami akan menyiapkan badan usaha milik kampung sedekah wilayah, yang mana nanti usaha-usaha yang ada di lingkungan ini tujuannya untuk apa? Pertama, untuk mengurangi pengangguran. Nah, kemudian yang kedua, untuk membantu kesejahteraan para pengurus kampung sedekah, dan yang ketiga adalah untuk dana pendidikan. Pendidikan untuk apa? Misalnya nanti ketika ada anak yang tidak mampu di satu wilayah kampung sedekah itu, anak itu bisa kita sekolahkan sampai dengan kuliah atau masuk pesantren, yang mana tujuannya nanti ketika anak itu lulus, anak ini bisa memberikan kontribusi atau bisa mengabdi ke lingkungan kampung sedekah mereka sendiri. Nah, kurang lebih gambaran singkatnya kampung sedekah seperti itu, dari masyarakat untuk masyarakat. Harapannya bahagia warganya, berkah kampung. Untuk kampung sedekah ini kan terbagi di beberapa wilayah tuh. Nah, itu ada berapa orang untuk sementara ini yang tergabung dalam kelompok sedekah kampung sedekah ini? Iya, kalau untuk kampung sedekah untuk Kelurahan Kelapa Wetan dan Kelurahan Ciracas ini sudah hampir semua ya. Nah, untuk 3 kelurahan yang lain seperti Kelurahan Cibubur, Rambutan, kemudian Susukan, ini kami masih tahap edukasi, itu artinya masih tahap sosialisasi. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini dan Syawal, mudah-mudahan bisa dioptimalkan di semua kelurahan yang ada di Kecamatan Ciracas. Bahkan kampung sedekah memang bukan hanya ada di Jakarta ya, tapi kami juga sudah ada di di Sragen, ada di Jogja, ada di Banyuwangi, bahkan yang terbaru ada di Palembang. Berarti awalnya di sini tuh. Awalnya di Kelapa Wetan. Nah, untuk kampung sedekah sendiri itu murni gak sih gerakan sosial atau ada gerakan-gerakan politik yang mendukungnya? Iya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kami pastikan bahwa program ini adalah bukan program politik, dan kepengurusan kampung sedekah di tingkat wilayah, dalam hal ini RT ataupun RW, pengurusnya tidak boleh terlibat politik praktis. Jadi saya garis bawahi bahwa ini bukan gerakan politik dan juga jangan dikendarai untuk menjadi kendaraan politik, dan pengurusnya harus benar-benar warga setempat yang tidak terlibat politik praktis. Nah, untuk kan tadi ini sampaikan camat udah ini ya, udah pernah lah ya kan. Tanggapan dari camat itu sendiri gimana? Camat Kelurahan Ciracas itu gimana? Ya, camat dari Kecamatan Ciracas alhamdulillah sudah sangat mendukung sekali. Harapannya kemarin pembicaraan terakhir beliau menyampaikan segera dibuatkan Zoom meeting yang melibatkan seluruh RW yang ada di Kecamatan Ciracas. Tapi karena kami melihat momen ya, bulan Ramadan juga sepertinya mereka akan fokus untuk Ramadan. Jadi kegiatan Zoom meeting ini akan kami selenggarakan nanti setelah Syawal dengan melibatkan 49 RW yang ada di Kecamatan Ciracas. Tadi kan ada beberapa yang belum tergabung tuh. Targetannya itu berapa minggu atau berapa bulan ke depan? Ya, untuk target memang kalau bicara target ya tahun ini saja 2021 kami menargetkan sebenarnya ada 100 kampung sedekah yang bisa tergabung dengan kami gitu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Kenapa namanya itu kampung sedekah, nggak tahu kampung amal ibadah atau yang lain sebagainya gitu? Iya, sederhana saja sih sebenarnya, karena memang kita tujuannya mengajak orang bersedekah, kemudian yang kita jadikan target itu adalah satu desa, satu kampung, maka nama yang paling sederhana, mudah diingat ya akhirnya kampung sedekah gitu. Jadi ketika bicara kampung sedekah udah kebayang tuh sedekah kampung ya, satu kampung sedekah gitu. Sederhananya itu aja gitu. Jadi nggak ada filosofi yang lain. Sekali lagi dong, apa tujuannya dan harapannya ke depan? Ya, tujuannya harapannya ke depan bahwa kampung sedekah ini gerakan kampung sedekah ini bukan hanya ada di Ciracas atau Jakarta, tapi harapannya gerakan ini bisa ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan harapannya adalah kampung sedekah ini memang lebih
menitik beratkan kepada kemandirian masyarakat. Jadi dari mulai di launching pertama kali dibangun sampai dengan terus berjalan itu sudah mandiri masyarakat. Jadi tidak harus kita membiayai dari awal. Dan harapannya jangka panjang ke depan pastinya kami ingin bahwa sedekah ini menjadi gaya hidup masyarakat. Oh iya, sekali lagi ya, untuk ini khusus gerakan pemuda doang atau gimana? Ya, ini gerakan apa ya? Kita menyebutnya bisa gerakan pemuda, bisa gerakan orang tua, karena memang kampung sedekah ini kan apa ya? Umum ya. Enggak untuk yang tergabung dalam kampung sedekah ini. Oh iya. Kalau untuk yang tergabung dengan kampung sedekah ini sekarang berbagai macam ya. Artinya pertama kita memang berbasis kampung. Jadi kita dengan satu kampung sedekah harus RW. Kemudian yang kedua bisa sekolah. Kemudian yang ketiga bisa majelis taklim, bisa komunitas gitu kan, atau bisa misalnya orang yang punya usaha nih, punya bisnis, dia punya cabang di daerah A misalnya. Nanti daerah A itu silakan untuk membuat kampung sedekah gitu. Jadi insya Allah usahanya akan jauh lebih dekat. Dan mau orang tua, mau anak muda insya Allah bisa. Karena memang kita saat ini sedang menyiapkan pemuda kampung sedekah yang memang kami edukasi untuk menjadi generasi penerusnya kampung sedekah ke depan. Berarti mencakup semua sektoral ya? Mencakup semuanya. Ayo, terima kasih.